Konsep dasar perhitungan elastisitas. Kita mulai dengan penjelasan tentang elastisitas. Elastisitas itu mengukur persentase perubahan nilai variabel tak bebas. Variabel tak bebas itu variabel Y ya. Sebagai akibat perubahan 1% dalam nilai variabel bebas atau variabel X tertentu. Dengan asumsi bahwa variabel X non harga itu dianggap konstan ya. Karena kita sementara punya contohnya itu adalah variabel tak bebasnya adalah QDX dan variabel bebasnya adalah PX dan sebagainya, seperti dalam fungsi permintaan. Elastisitas permintaan itu diturunkan dari fungsi permintaan. Elastisitas penawaran diturunkan dari fungsi penawaran. Elastisitas produksi diturunkan dari fungsi produksi. Elastisitas biaya diturunkan dari fungsi biaya. Dan elastisitas investasi diturunkan dari fungsi investasi. Maka elastisitas itu adalah turunan dari suatu fungsi. Ya. Elastisitas itu turunan jadi dari suatu fungsi dalam konteks matematiknya. Dalam konteks ekonominya, elastisitas itu adalah marginal dari suatu fungsi. Konsep dasar elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini sangat penting untuk pembuat keputusan manajerial karena besaran ini mengukur sensitivitas dari permintaan konsumen terhadap perubahan harga produk. Ya. Jadi faktor X-nya yang dianggap memengaruhi terhadap faktor Y-nya atau QDX-nya hanyalah PX. Konsep permintaan umum suatu produk itu digambarkan pada fungsi berikut, yaitu QDX sama dengan fungsi dari PX, I, PR, dan seterusnya. Ya, QDX itu adalah variabel tak bebasnya, PX dan variabel non PX-nya itu merupakan variabel bebasnya. Konsep dasar perhitungan elastisitas permintaan. Terdapat dua metode yang digunakan untuk menghitung elastisitas permintaan. Pertama adalah elastisitas titik. Yang kedua elastisitas busur, ya, point elasticity dan interval or arc elasticity. Berikut ini bisa diperhatikan rumusan dari perhitungan elastisitas ya. Yang untuk elastisitas titik itu ya dinotasikan dengan notasi EP. Itu merupakan perbandingan dari persentase perubahan Q dan persentase perubahan P. Sementara untuk penentuan elastisitas interval, ya, itu dalam rumus persentase delta Q dengan persentase delta P-nya itu dibaginya dengan rata-rata Q dan rata-rata P. Ya. Kalau di yang elastisitas titik itu dibagi dengan P dan Q. Namun pada elastisitas interval itu rata-rata Q, rata-rata P. Rata-rata P itu penjumlahan dari P, ya. Kemudian dibagi 2, rata-rata Q itu penjumlahan dari Q itu kemudian dibagi 2. Jenis elastisitas. Ada 3 jenis elastisitas berdasarkan kriteria angka yang terbentuk. Ya. Yang pertama adalah inelastis dengan nilai elastisitasnya adalah kurang dari 1, berarti 0, sekian. Contohnya 0, sekian. Ya, jadi artinya kalau 0,7 itu artinya besarnya peningkatan atau penurunan persentase dari jumlah permintaan adalah sebesar 0,7% apabila terjadi penurunan atau peningkatan. Nah, ini harus diperhatikan.
Ya, di sini awalnya peningkatan, kemudian penurunan, di sini awalnya penurunan, di sini ada peningkatan. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara P dan Q-nya adalah negatif atau berhubungan terbalik. Nilai 0,7% merupakan nilai yang rendah, yang mengisyaratkan bahwa meskipun ada peningkatan atau penurunan dari harga produk, maka besarnya penurunan atau peningkatan pada permintaan produknya adalah kecil. Ya, kita cari contohnya, itu adalah barang inferior ya, tahu, tempe, ikan asin, pulpen, buku tulis, dan lainnya. Untuk lainnya silakan Anda amati sendiri. Ya. Artinya kalau ada diskon dari harga tahu, ya nggak serta-merta kemudian memborong tahu lebih banyak. Atau ada diskon untuk buku tulis, ya. Tidak serta-merta kemudian memborong buku tulis, pulpen, dan seterusnya. Ya. Kemudian unitary elastis atau nilai elastisitas yang adalah satu. Maka artinya besarnya peningkatan atau penurunan persentase dari jumlah permintaan itu sebesar 1% apabila terjadi penurunan atau peningkatan pada harga produk sebesar 1%. Artinya bahwa perubahannya itu berimbang. Ya. Nilai 1% merupakan nilai yang sama dengan antara nilai perubahan dengan nilai yang berubahnya. Perubahnya dengan yang berubahnya. Yang mengisyaratkan bahwa besarnya peningkatan atau penurunan dari harga produknya sama dengan penurunan dan peningkatan pada permintaan produknya. Kondisi unitary elastisitas ini amat langka sehingga sulit untuk menemukan contoh produk yang memiliki jenis elastisitas ini. Yang ketiga adalah elastis, ya, dengan nilai elastisitasnya lebih dari 1. Contoh angkanya adalah 1,5. Artinya bahwa besarnya peningkatan atau penurunan persentase dari jumlah permintaan sebesar 1,5% apabila terjadi penurunan atau peningkatan pada harga produk sebesar 1%. Nilai 1,5% ini merupakan nilai yang tinggi yang mengisyaratkan bahwa jika ada peningkatan atau penurunan harga produknya, maka besaran penurunan dan peningkatan pada permintaan produknya adalah besar. Ya, kalau harganya berubahnya 1%, perubahan permintaannya sampai 1,5%. Ya. Pada jenis elastisitas ini nilainya bisa saja 2, 3, dan seterusnya. Ya, artinya 2%, 3%, dan seterusnya. Semakin besar nilai elastisitasnya, maka semakin elastis atau semakin peka atau semakin sensitif besarnya perubahan jumlah permintaan produk akibat perubahan harganya. Contohnya itu barang luxury, ya, logam mulia, atau produk fashion, pulsa, kuota, minyak goreng, dan sebagainya. Logam mulia misalnya, kalau ada penurunan harga, ya, penurunan harga cukup besar pada logam mulia, itu akan menggerakkan permintaan terhadap logam mulia dalam masyarakat itu besar. Produk fashion juga sama, ya. Apalagi kita sering melihat potongan harga untuk produk fashion. Misalnya beli 2 gratis 1 jadi dapatnya 3 kan gitu ya. Atau diskon tertentu. Pulsa dan kuota juga sama. Ada harga khusus, ada harga diskon dan sebagainya. Minyak goreng apalagi, minyak nabati ya. Untuk kebutuhan rumah tangga. Ini cukup peka, cukup elastis, ya. Dan konsumen cenderung bersedia untuk membeli dengan jumlah yang lebih banyak jika ada diskon pada produk minyak goreng, karena dia masih bisa disimpan. Ya. Oke. Ada berapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan? Sini dituliskan ada 7 faktor. Ya. Jadi faktor-faktor ini dianggap mampu mempengaruhi elastisitas permintaan suatu produk.
Tadi adalah banyaknya produk substitusi yang tersedia. Produk substitusi itu adalah produk pengganti yang memiliki manfaat yang sama. Contohnya, mie bakso sama mie ayam itu sama-sama manfaatnya, bikin kenyang, enak ya. Kemudian minuman mineral dengan minuman beraroma, misalnya minuman beraromanya teh botol, ya, atau jus, ya. Jaket dengan sweater, ya, untuk contoh lainnya cari sendiri. Jika produk substitusi dari produk yang sering dikonsumsi atau digunakan mengalami penurunan harga secara kompetitif, maka terdapat kecenderungan untuk membeli barang substitusi tersebut, sehingga permintaan produk utamanya akan menurun. Misalnya, yang lebih utama adalah makan bakso, karena memang lebih hobinya makan bakso ya. Tapi kemudian mie ayam itu diskon, lagi sale gitu ya, artinya lagi ada promosi lah untuk mie ayam ya, yang biasanya harganya sama dengan bakso gitu ya, satu porsi misalnya 10.000, terus mie ayam lagi promosi tuh harganya jadi 6.000, maka biasanya makan bakso terus kemudian makan mie ayam, apalagi kalau mie ayamnya enak ya, maka nantinya akan jadi beli mie ayam, sehingga permintaan terhadap baksonya menjadi menurun ya, dan permintaan terhadap barang substitusinya yaitu mie ayam itu jadi meningkat, seperti itu ya. Dan itu bisa diaplikasi dengan contoh yang lain. Yang kedua, penyesuaian periode waktu. Produk yang memiliki sifat penyesuaian periode waktu itu adalah produk yang hanya akan dikonsumsi atau digunakan pada periode waktu tertentu saja. Jika bukan pada periode waktu yang tepat, maka permintaan produknya akan rendah atau bahkan tidak ada permintaannya. Contohnya adalah buah musiman atau produk fashion khusus ya, musiman misalnya adalah yang menurut musim atau fenomenanya pakaian muslim ya, pakaian muslim dalam arti untuk kegiatan religi ya, itu kan harus ada fenomenanya, lagi perayaan keagamaan ya, maka permintaan terhadap produk fashion pakaian muslimnya juga meningkat ya. Terus untuk buah misalnya, jika lagi musimnya, sedang musimnya tentu tidak ada permintaan terhadap produk tersebut. Jika sedang musimnya ya, maksudnya jika tidak sedang musimnya tentu tidak ada permintaan ya. Jika permintaan terjadi di awal atau di akhir musim, maka kondisi harganya pasti lebih tinggi. Biasanya permintaannya sedikit. Sedangkan pada saat puncak musimnya, maka ketersediaan produk melimpah, harganya. Masa pakai dari produk. Masa pakai produk itu adalah rentang waktu yang berlaku pada masa aktif atau masa kadaluarsa dari produk. Ada 3 jenis masa pakai produk. Masa pakai yang singkat, relatif lebih lama, kemudian yang dipakai lama. Kalau yang singkat itu contohnya makanan ya, produk makanan basah. Kalau yang lebih lama, relatif lebih lama itu makanan kering, diapers, susu formula, itu kan ada masa kadaluarsanya sekitar 1-2 tahun. Tapi kalau yang lama contohnya produk fashion, rumah tangga, itu lama sekali. Maka semakin singkat masa pakai suatu produk, maka permintaan produk tersebut akan semakin terbatas. Karena jika dikonsumsi atau dibeli terlalu banyak, maka akan terdapat produk yang rusak sebelum sempat dikonsumsi. Ya, jadi kalau beli makanan nggak banyak-banyak, kok misalnya beli baju bisa 3, 4, 5 gitu ya, di kaos 3, 4, 5. Tapi kalau beli mie ayam masa beli 2 aja udah banyak ya. Makan di tempat kemudian di rumah makan lagi, nggak mungkin lebih dari 2 ya. Yang diasumsikannya adalah bahwa itu dikonsumsi oleh orang itu sendiri ya, bukan buat bagi-bagi ya. Derajat
kepentingan atau kebutuhan terhadap produk. Ini menjelaskan tingkat keutamaan atas produk tersebut. Semakin tinggi derajat kepentingannya, maka semakin utama kategori produk tersebut dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga semakin banyak permintaan yang dibuat. Contohnya produk pangan, sandang, sekunder, dan tersier. Jumlah barang yang diminta untuk produk pangan lebih banyak dibanding dengan jumlah produk fashion. Jumlah produk fashion, produk sandang, ya, bukan fashion tapi sandang. Jumlah produk sandang lebih banyak dibandingkan produk sekunder, dan jumlah produk sekunder lebih banyak diminta daripada jumlah produk tersier. Ya, seperti itu pengkategoriannya. Derajat kejenuhan pasar dari produk itu menjelaskan mengenai kategori produk dengan tingkat kejenuhan tertentu. Misalnya, ya, produk dengan model atau style tertentu kebanyakan adalah produk fashion. Kemudian produk dengan teknologi tertentu, misalnya televisi dan handphone. Semakin rendah derajat kejenuhan pasar dari produk, maka semakin tinggi permintaan. Ya, artinya kalau ada model baru, ya, model lama akan ditinggalkan. Model baru yang derajat kejenuhannya rendah, ya, rendah, maka dia akan lebih banyak diminta. Range penggunaan dari produk ini menjelaskan mengenai daya tahan penggunaan produk. Misalnya, range penggunaan produk yang rendah atau tidak tahan lama. Ini biasanya menghasilkan permintaan yang rendah. Contohnya, lilin dengan senter. Permintaan terhadap lilin lebih rendah daripada penggunaan senter, karena lilin nggak tahan lama, tapi kalau senter kan tahan lama. Range penggunaan produk yang tinggi atau tahan lama biasanya menghasilkan permintaan yang lebih tinggi. Contohnya pulsa dengan kuota. Mana lebih awet penggunaannya, pulsa atau kuota? Tentu kuota, ya. Sehingga penggunaan pulsa itu jauh lebih sedikit dibandingkan penggunaan kuota. Dan sekarang kita bisa hanya beli kuota saja tanpa harus mengisi pulsa. Persentase anggaran konsumen yang dibelanjakan untuk produk. Persentase anggaran konsumen yang dibelanjakan untuk produk menjelaskan mengenai banyak atau sedikitnya anggaran yang disediakan oleh konsumen untuk membeli suatu produk. Misalnya, persentase anggaran konsumen yang dibelanjakan untuk produk pangan tentu akan lebih besar daripada untuk fashion. Kemudian produk fashion anggarannya lebih banyak daripada untuk produk aksesoris dan sebagainya. Hubungan elastisitas permintaan dengan penerimaan total. Penerimaan total itu adalah TR, ya, elastisitas permintaan. Dalam ekonomi manajerial, penerimaan total didefinisikan sebagai total uang yang dibayarkan kepada produsen untuk suatu produk dan dihitung sebagai perkalian antara harga produk dengan kuantitas P kali Q, sehingga dinotasikan sebagai TR. Ya, maka formulanya adalah TR sama dengan P kali Q. Strategi paling efektif untuk meningkatkan penerimaan total dari produk itu, ya, atau TR, adalah melalui penurunan harga produk itu. Sebaliknya, apabila produk-produk yang dijual itu berada dalam daerah elastisitas permintaan inelastis yang kurang dari 1, maka strategi paling efektif untuk meningkatkan penerimaan total dari produk itu adalah melalui peningkatan harga produk. Apabila produk yang dijual memiliki elastisitas yang unitary, strategi perubahan harga menaikkan atau menurunkan menjadi tidak efektif karena tidak memberikan dampak perubahan pada penerimaan total. Jadi kalau elastisitasnya itu adalah inelastis, ya, bagaimana supaya TR-nya meningkat? Strateginya meningkatkan penerimaan total melalui peningkatan harga produk. Ya. Jadi kalau barang yang inelastis itu naikkan harga produknya. Konsep elastisitas, hubungan elastisitas permintaan dengan penerimaan marginal. Nah, tadi penerimaan total, ini penerimaan marginal.
Jadi penerimaan total itu rumusnya TR sama dengan P kali Q, maka MR itu delta TR dibagi dengan delta Q. Ya, pada dasarnya didefinisikan sebagai penambahan penerimaan total yang disebabkan penambahan oleh Q. Penerimaan marginal sering dikaitkan dengan elastisitas permintaan karena penerimaan marginal melibatkan perubahan dalam penerimaan total yang disebabkan oleh pergerakan sepanjang suatu kurva permintaan. Tadi disebutkan bahwa elastisitas permintaan, sebelumnya disebutkan elastisitas permintaan merupakan turunan dari fungsi permintaan. Ya, maka elastisitas penerimaan, ya, ini merupakan turunan dari fungsi penerimaan. Elastisitas periklanan dari permintaan. Elastisitas periklanan dari permintaan atau advertising elasticity of demand memainkan peran penting dalam kegiatan pemasaran produk, di mana melalui koefisien elasticity advertising ini dapat mengkaji apakah pengeluaran iklan beserta strategi periklanannya ini telah efektif atau belum. Ya. Jadi harus diukur elastisitas periklanannya terhadap permintaan. Ya, efektivitas dari kegiatan periklanan terhadap peningkatan permintaan. Ini rumusnya. Kalau nilai elastisitasnya elastis, ya maka kegiatan periklanan itu dianggap mampu meningkatkan permintaan. Tapi kalau inelastis, ya ternyata kegiatan periklanan itu hanya buang-buang uang untuk beriklan. Elastisitas harga silang dari permintaan. Elastisitas harga silang dari permintaan atau cross price elasticity of demand mengukur sensitivitas permintaan suatu produk tertentu terhadap perubahan harga dari produk lain yang berkaitan, apakah suatu produk substitusi atau komplementer. Elastisitas harga silang dari permintaan produk X terhadap perubahan harga produk Y sering dinotasikan sebagai elasticity XY dan dihitung melalui rasio antara persentase perubahan kuantitas permintaan produk X atau persentase delta Q kuantitas dan persentase perubahan harga produk Y atau persentase delta T. Secara matematis seperti ini. Persentase dari delta Q dari X ya, dibagi dengan persentase delta P dari Y. Nah, seperti ini. Apabila produk X dan Y itu bersifat substitusi, maka koefisien elastisitas harga silang yang positif atau lebih dari 0, atau artinya kalau lebih dari 0 itu berarti dia sifatnya substitusi. Nah, kalau kurang dari 0 bahwa X dan Y itu sifatnya adalah komplementer. Seperti itu. Elastisitas pendapatan dari permintaan. Elastisitas pendapatan dari permintaan, income elasticity of demand atau sering disebut secara singkat dengan elastisitas pendapatan, income elasticity, mengukur sensitivitas permintaan suatu produk tertentu terhadap perubahan pendapatan konsumen. Income pendapatan konsumen. Dengan mengasumsikan pengaruh dari semua variabel lain dalam fungsi umum adalah konstan yang sering dinotasikan sebagai EI, ya, elastisitas of income, dan dihitung melalui persentase perubahan kuantitas permintaan produk ya, atau delta Q dan persentase perubahan konsumen pendapatan konsumen atau delta I. Secara matematis elastisitas itu
tuliskan dengan rumusan persentase delta Q dibagi dengan persentase delta I. Ya. Apabila koefisien elastisitas pendapatan dari permintaan nilainya kurang dari 0 ya, atau negatif ya, berarti bahwa produk itu merupakan inferior product. Ya, apabila koefisien elastisitas pendapatan dari permintaan bernilai positif, maka produk tersebut adalah produk normal. Ini inferior itu tadi contohnya tahu, tempe, ikan asin gitu ya. Lagi silakan cari sendiri ya. Produk normal itu apa? Produk normal itu misalnya untuk logam mulia ya. Kemudian saham juga, kuota ya, kuota dan lainnya, silakan dicari sendiri contohnya. Elastisitas harga dari penawaran. Elastisitas harga dari penawaran atau price elasticity of supply. Mengukur sensitivitas produk oleh produsen terhadap perubahan harga jual produk itu dengan mengasumsikan bahwa faktor lain yang mempengaruhi penawaran produk itu konstan atau jatuh sekaligus. Elastisitas harga dari penawaran sering juga disebut sebagai elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini diukur melalui koefisien elasticity ya, yang dalam buku dinotasikan dengan ES dan didefinisikan sebagai persentase perubahan kuantitas ya. Persentase delta QS dibagi dengan persentase delta P. Karena harga produk dan kuantitas yang ditawarkan berhubungan positif searah ya, maka dengan tanda dari slope parameter harga adalah positif. Ya, harga adalah positif sesuai dengan hukum penawaran. Maka koefisien elastisitas penawarannya selalu bernilai positif.